Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mengapa Yesus harus berseru Eli Eli lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46 menjelang kematiannya. Bapa meninggalkan Yesus. Kenapa Bapa meninggalkan Yesus? Karena Yesus pada waktu itu di atas kayu salib itu menjadi pengganti orang berdosa. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Maka sekian lama Allah Bapa melihat Yesus sebagai anak yang kekasih. Inilah anakku yang kukasih. Tapi pada waktu di atas kayu salib, Allah Bapa tidak lagi melihat Yesus sebagai anak kekasih, perwakilan orang berdosa yang harus menerima seluruh murka dari Tuhan Allah. Nah, Allah itu suci. Allah yang suci, sekarang Yesus menjadi perwakilan orang berdosa. Allah tidak bisa bersekutu dan bersatu dengan orang berdosa. Yang menjadi pemisah antara Tuhan Allah dengan kamu ialah segala dosamu. Karena Yesus perwakilan orang berdosa, Allah suci, matamu terlalu suci untuk melihat kelaliman, kata Habakuk, maka otomatis terjadi perpisahan antara Yesus dan Bapa. Kenapa harus berpisah? Karena salah satu akibat dosa di Taman Eden, manusia terpisah dari Allah, di mana Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Maka dosa menyebabkan perpisahan. Maka kalau Yesus mau menebus dosa itu, dia harus mengalami perpisahan itu. Supaya apa? Supaya orang yang percaya kepada dia tidak lagi bisa berpisah dengan Allah.
Karena itu sebenarnya waktu di atas kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, itu menunjukkan perpisahan kita dengan Allah sudah dipikul oleh Allah, oleh Yesus. Sehingga orang yang dalam Kristus tak mungkin lagi terpisah dari Allah.